apa ya, motivasi sih sebenarnya. Statement itu statement motivasi, kalimat-kalimat motivasi buat aku sama istriku bahwa profesi aku itu bukan profesi yang buruk gitu. Penyanyi dangdut itu adalah penyanyi yang nggak harus ronok gitu, dan alhamdulillah aku bisa hidup, bisa besar, bisa membantu keluargaku, bisa mendapatkan istriku juga karena aku penyanyi dangdut gitu. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa Danang kan S2, emang nggak bisa nyari pekerjaan yang lain gitu, terus kenapa harus nyari pekerjaan yang lain? Mungkin menambah pekerjaan boleh gitu loh. Yang artinya aku lebih ke nggak nyaman lah kalimat semacam itu dilontarkan ke orang. Masa kayak sama aja kayak misalkan aku ngomong sama teman-teman media gitu, wartawan emang nggak ada pekerjaan lain, kayak gitu loh. Itu kan kayak yang emang wartawan kenapa, emang awak media itu kenapa, mereka terhormat loh, kayak gitu, sama seperti itu. Jadi aku kemarin sempet shock ketika ada orang ngomong kayak gitu dan langsung di depan istriku gitu, sama kayak wah gitu. Jadi ya tolong dihargain, tolong saling menghargai, karena apapun profesinya selama kalian tidak merugikan banyak orang, terus tidak membohongi orang, tidak menipu, tidak jahat, artinya ya itu kan halal dan sah-sah aja gitu. Lagi? Tapi ada sejauh ini banyak gak sih omongan-omongan yang gak enak tentang Mas Danang? Ada nggak yang? Banyak banget omongan-omongan gak enak, kayak misalnya emang kenapa kok maunya sama Danang kan orangnya sombong, padahal kan kalau misalnya kita ketemu langsung tuh aku sampai bingung ini sombongnya di mana gitu. Enggak lah, mungkin tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau udah kenal maka disayang-sayang gitu. Tapi mencoba mematangkan anggapan-anggapan netizen kayak gitu gimana sih, Mas? Gimana atau cara? Biasa aja, atau mungkin kalian berdua punya cara sendiri? Kalau aku sih biarkan waktu yang menjawab ya, karena ya itu tadi, karena mungkin mereka nggak kenal, terus banyak orang yang ingin dekat, atau maksudnya adalah pengen kenal atau pengen ngobrol atau pengen menyapa atau apa, tapi mereka sebenarnya tidak cukup mampu untuk ngobrol gitu loh. Jadi nggak pernah ngobrol akhirnya, jadi nggak ngerti ya, cuman spekulasi, cuman menyangka-nyangka gitu aja. Kadang sendiri sama kakak mungkin tipikal ngebaca komen-komen kayak gitu nggak sih, Kak? Dia iya. Kalau Nura iya, kalau aku enggak, karena mungkin aku udah terbiasa ya gitu. Artinya kan memang itu duniaku ya, dan aku hampir setiap hari pasti baca komen-komen itu ada gitu. Kalau Nura sering baca gitu kok gitu. Terus Dulu awal-awal masih sering kaget sih. Terus Tapi ya udahlah, kata dia nggak apa-apa, biarin aja gitu. Nah, lama ya udah terbiasa. Tipikal yang bodo amat apa sempat ngerasain baper, Kak? Dulu awal-awal sempat kaget. nangis. Kayak gini. Dia nangis, sempat Padahal nangis. aslinya nggak kayak gitu. Kenapa difitnah? Kayak misalnya kayak gitu. Masih Ngapain? ngerasa kayak gitu dulu. Tapi sekarang Terus kayak kok aslinya dia kepengen balesin gitu, kayak udah nggak usah gitu. Jadi kayak memang harus ada support ya, maksudnya kita kan bisa saling isi gitu. Aku pun juga kayak gitu, kayak ketika ada yang kurang baik sama aku pun dia juga gitu, jangan kayak gitu. Jadi alhamdulillah lah dia bisa support, bisa ngingetin kayak gitu. Yang paling nyebelin apa sih, Kak? Itu komen-komen yang paling ngeselin gitu. Apa ya? banyak sampai nggak ingat, udah lupain sih sekarang, udah dimaafkan. Itu dia sih, lebih ke serangannya lebih ke personality ya, artinya kayak yang sayang banget loh dokter masa kawin sama penyanyi dangdut kayak gitu, lebih ke situ. Jadi makanya kan itu kita jadikan motivasi gitu, artinya bahwa perbedaan profesi itu justru indah di dalam rumah tangga gitu kan. Nggak harus kalian kalau misalkan suaminya misalkan maklar tanah, masa iya istrinya harus ikut maklar tanah gitu, iya kan gitu. Suaminya wartawan, nggak harus kok istrinya juga wartawan gitu kan, bisa berbeda gitu. Nah, makanya ini kita jadi sesuatu yang unik, justru kita belajar. Aku juga tahu gitu bahwa gimana sih kesehatan itu gimana. Justru akhirnya karena aku nikah sama dokter, jadi rutin cek kesehatan, 6 bulan sekali cek darah rutin, biar kita screening, general check up dan sebagainya kayak gitu. Artinya kan ya ada yang jagain sekarang.